Kembali kita berjumpa lagi di dalam ibadah streaming GGP Hosana Minggu 21 Maret. Hari ini harinya Tuhan di mana saudara dan saya selama satu minggu ini sudah menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Biar apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita saudara, mari kita naikkan syukur kita. Saya undang sudah jemaat Tuhan kita terkasih yang saat ini sedang menonton ibadah online GGP Hosana. Siapkan hati kita saudara. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Sampai kita katakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami hari lepas hari. Dan berkat-Mu selalu baru yang kami terima sampai saat ini Tuhan. Hari ini ya Bapak, kami mau menikmati hadirat-Mu. Biar apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami mengatakan terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu Kau berikan untuk keluarga kami. Bahkan berkat-berkat dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Kau juga yang tolong kami ya Bapak. Meskipun kami sebagai manusia ya Bapak tidak lepas dari masalah yang berhubungan ini, tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau untuk bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, semuanya katakan haleluya.
Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menikmati pujian penyembahan kami, kepada Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk menikmati hadirat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap hamba-hamba yang ambil bagian pelayanan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada Tuhan pelayanan besar kepada kecil di hadapan Tuhan. Bila semua itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab Tuhan, maka semua akan berharga di hadapan Tuhan. Satu pedoman kami yang Bapa sebagai tim pemusik untuk memuji Tuhan. Terlebih lagi Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Minati Suami Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi kami saat ini Tuhan. Kau juga yang membawa hamba-Mu Tuhan. Kau juga yang memberkati seluruh kehidupannya Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami juga menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan sedang menikmati hadirat Tuhan, menonton layanan ibadah online Tuhan. Apapun perhubungan dan masalah yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Kau juga Allah yang senantiasa campur tangan dalam hidup mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Kau satu-satunya sumber pengharapan dan penghiburan kami. Karena Kau adalah penolong hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan dan mentabiskan ibadah kami Tuhan di dalam nama-nama Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, saudara Tuhan yang terkasih. Happy Sunday, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan saat ini Tuhan. Saudara, saya percaya saat ini saudara dan saya sudah siap menikmati setiap pujian penyembahan kita semuanya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, saudara. Kita naik ke pujian Sukacitamu. Karena sukacita Allah yang luar biasa itu bersama dalam hidup kita, saudara. Allah yang satu mana, Allah yang satu bisa saya memuji kita.
sedang mempersiapkan hambanya, Ibu Pendeta dengan Suwanti. Sekarang tadi saudara, mari kita tunggu beliau yang akan menjadi saudara penutup kita. Karena kita juga sama dengan Ibu Pendeta Suwanti memiliki pergumulan masing-masing. Sebab itu kita wajib saling mendoakan, saling mendukung. Mari sekali lagi kita katakan, terima kasih Tuhan kesempatan yang selalu Kau berikan dalam hidup kami, agar kami menyadari masih banyak keluarga kami Tuhan yang membutuhkan doa-doa kami, membutuhkan semangat kami, agar kami saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain Tuhan. Sebab ini Roh Kudus, bantulah hamba-Mu di dalamnya, nyampaikan kebenaran firman-Mu, berikan senantiasa kekuatan, ketabahan, ketegaran dalam hamba-Mu Tuhan. Sebab hamba-Mu juga Tuhan, Bu Bina Iswar Tuhan, memiliki pergumulan yang sungguh luar biasa Tuhan, untuk orang tuanya Bapak. Kiranya Kau juga akan senantiasa memberi kesembuhan pemulihan, begitu juga dengan orang Tuhan. Pagi hari Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan itu senantiasa menjaga kami. Kami percaya Tuhan jejak-Mu senantiasa buat kami ikuti Tuhan, agar kami tidak tersesat dalam hidup kami, tidak tersesat dalam perjalanan hidup kami saat ini Tuhan. Kami merindukan Kau Tuhan, kami merindukan jamaah kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai
situasi, itu karena Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mengagungkan Engkau Allah yang besar, menyembah Engkau Allah yang ajaib. Ajaib atas setiap pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa kiranya pujian penyembahan kami boleh menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami sama-sama Tuhan menyerahkan hati kami untuk Tuhan berkati melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu kembali mengangkat hati kami Tuhan, meneguhkan, menguatkan kami, mengembalikan iman pengharapan kami kepada Engkau. Apapun situasi kami saat ini, Allah Maha mengetahui dan lawati kami Allah dengan kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Allah Maha mengetahui kami masing-masing. Kalau ada satu dan lain hal dalam hidup kami yang masih bisa menjadi penghambat untuk kami mendengar firman-Mu, apapun itu, kami berdoa di dalam nama Yesus Allah, halokan itu Tuhan mengujikan, menguduskan kami dan mempersiapkan kami, menenangkan hati kami untuk menerima lawatan firman-Mu. Kami berdoa jadilah kehendak-Mu kepada pemberitaan firman, lawati kami sesuai dengan kemurahan-Mu, sehingga Tuhan pulihkan kami, Tuhan berkati kami, tak seorang pun terlewat dari anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan dari kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Kasih Allah shalom. Hari ini masih luar biasa kan ya? Saya percaya kalau kita bisa berkata bahwa hari ini luar biasa, meskipun situasi dan kondisi kita mungkin menurut kita tidak luar biasa karena ada kesukaran, ada pergumulan, tapi percayalah bahwa di dalam setiap hal yang kita amini bahwa kita luar biasa di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah kehilangan sukacita, kita tidak pernah kehilangan rasa syukur di dalam Tuhan, karena kita tahu di dalam seluruh situasi kita ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita, ada Tuhan yang menunjukkan kesetiaannya untuk kita semuanya. Sehingga dalam kemurahan Tuhan, kekasih Allah, 1 bulan ini kita boleh merenungkan firman Tuhan di bawah tema kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan secara khusus di hari ini kita akan sama-sama menerima lawatan firman Tuhan. Saya berdoa kita semua boleh, hati kita boleh ditenangkan oleh kuasa Roh Kudus sehingga firman Tuhan boleh memberkati hidup kita semua. Dan pada akhirnya berkat firman itu akan memberkati orang-orang di sekitar kita, karena firman yang hidup yang kita terima boleh berdampak dan menghasilkan sesuatu. Amin, puji Tuhan. Subtema untuk renungan kita hari ini, kekasih Allah, yaitu kitalah penerima kasih dan kesetiaan Allah. Sekali lagi untuk kita semua, subtema untuk kita hari ini adalah kitalah, saya dan kekasih Allah, penerima kasih dan kesetiaan Allah. Kekasih Allah, sesungguhnya seluruh hidup kita ini adalah pembuktian dari kasih dan kesetiaan Allah. Tidak pernah dihentikan pembuktian kasih dan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Meskipun seringkali, ya, sekali lagi meskipun seringkali dikasih Allah, kita mempersempit pengakuan kita terhadap kasih dan kesetiaan Allah hanya pada kejadian-kejadian tertentu saja atau pada momen-momen tertentu saja. Dan kita secara luar biasa melakukan pengakuan dan pengagungan terhadap perbuatan Allah hanya dalam hal-hal tertentu juga. Kita tidak bisa pungkirnya, kita merasa bahwa Allah hebat itu kalau kita sembuh, kita merasa bahwa Allah itu hebat kalau kita ujian kalinya bagus, kalau kita merasa bahwa Allah itu menunjukkan kasih setia karena kehidupan kita baik-baik saja. Tetapi tidak tahukah kita bahwa kalau kita boleh berkemenangan, bahwa kita memiliki kekuatan untuk menjalani kesukaran dalam hidup kita, itu juga salah satu dari pembuktian bahwa Allah menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Hanya kadang-kadang kita suka lupa bersyukur, kalau diberi kekuatan untuk menanggung seluruh kehidupan kita yang seolah-olah yang kita rasakan tidak mudah. Jadi kekasih Allah, melalui beberapa bagian firman Tuhan hari ini yang kita akan renungkan sama-sama, kita mau belajar bagaimana Alkitab firman Allah mengingatkan kita kembali pada kasih dan kesetiaan Allah yang dilakukannya sepanjang waktu hidup kita. Sepanjang waktu hidup kita, bahkan ketika mulai kita dirancang Allah di dalam kandungan hidup kita, kasih kemurahan Tuhan sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita sampai hari ini, di tahun yang keberapa, di jumlah hari yang berapa puluh ribu hari, kita menikmati setiap saat, setiap waktu kasih kemurahan Allah,
di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Tetapi saya percaya satu hal, kekasih Allah, kita akan selalu memiliki kemampuan kalau kita terus mengandalkan Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Karena itu saya tidak pernah berhenti menyampaikan bahwa kita selalu memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai sumber segala sesuatu, sumber kekuatan kita, sumber kemampuan kita untuk menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita, karena memang kekuatan kita, kemampuan kita, segala sesuatunya serba terbatas. Hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menolong kita untuk kita cakap menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita. Jadi kekasih Allah, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita berjuang dalam kuasa Roh Kudus, maka kita akan belajar menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam firman itu. Caranya apa? Caranya apa atau apa yang bisa menjadi sebuah pembuktian bahwa kita hidup di dalam firman dan firman itu hidup dalam hidup kita, sehingga akan diberlakukan Allah dalam kehidupan kita. Apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Itu semua akan terlihat dari buah perbuatan kita. Itu semua akan terlihat dari buah pemikiran kita. Itu semua akan terlihat dari buah perkataan kita. Jadi mari kita berawas-awas bahwa dari buah yang kita keluarkan, dari buah pemikiran
bagaimana supaya keperluan kita boleh Allah penuhi. Kita belajar sama-sama dari Yakobus pasal 4 yang ketiga. Yakobus pasal 4 yang ketiga berkata demikian. Atau kamu berdoa juga. Pasti kita semua kalau memiliki keperluan berdoa ya sama Tuhan ya. Kepada Tuhan ya. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lanjutan firman Tuhan berkata demikian. Mengapa demikian? Karena kamu salah berdoa. Perhatikan berdoa ternyata ada salahnya. Berdoa yang salah adalah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak orang berdoa, tetapi doanya kedapatan doa yang salah. Karena apa? Karena doa yang diminta hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Jadi berdoa itu perlu bijaksana. Berdoa itu perlu menyelidiki hati kekasih Allah. Jadi berdoa itu nggak asal berkata, oh Tuhan kau besar, aku percaya kau memiliki kuasa untuk memberi pertolongan kepadaku, bla 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 bla. Tetapi sebelum berdoa, firman Tuhan ajari kepada kita, selidiki dulu motivasi dari doa yang kau bawa kepada Tuhan. Jangan terus kemudian ketika kedapatan motivasi kita salah, kita nggak dijawab oleh Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, kita menarik diri dari iman kita kepada Tuhan. Padahal kita belum menyelidiki motivasi dari doa yang kita bawa kepada Tuhan. Pada akhirnya apa? Kecewa, marah sama Tuhan, merasa Tuhan memperlakukan kita tidak adil. Padahal Yakobus memberitahukan kepada kita, selidiki hati kita dulu baik-baik. Kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, datang meminta sesuatu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, mungkin kamu berdoa, atau mungkin juga kamu berdoa kata Yakobus kan. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Bapak Ibu, kita dari kecil udah diajarin orang tua berdoa ya. Guru sekolah minggu ngajarin berdoa. Setiap hari kita berdoa. Ya, dari mulai bangun tidur, mau makan, mau pergi. Saya nggak tahu apakah ada yang mau berdoa begitu mau mandi. Tuhan berkati saya mau mandi takut kepleset gitu ya. Saya nggak tahu apakah iya ada gitu karena memang banyak kejadian terjadi di kamar mandi kan ya. Gitu. Firman Tuhan berkata mungkin kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi ada doa yang salah itu yang mana? Firman Tuhan katakan di Yakobus berkata karena kamu berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi berdoa itu perlu kebijaksanaan ternyata kasih Allah ya. Jadi mari kita mau belajar sama-sama hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Melalui Yakobus pasal 4 ayat 3 kekasih Allah kita diingatkan jika kita ingin keperluan kita dipenuhi, jangan sekedar sebagai pemenuhan hawa nafsu saja. Lalu bagaimana? Yang seharusnya adalah jadikan permohonan kita tentang pemenuhan keperluan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Yang ditinggikan adalah Allah yang memenuhi keperluan kita. Bukan yang diagungkan adalah kita yang merasa lebih baik atau merasa lebih beriman dari orang lain, sehingga doa kita dijawab dan keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau jawaban itu Tuhan menjawab kebutuhan kita, Tuhan ajarkan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kita merasa, kalau aku yang berdoa aku yang dijawabkan, kalau kamu yang berdoa kamu enggak. Berhati-hatilah dengan ini semua kekasih Allah. Ya, berhati-hatilah dengan ini semua. Yang ketiga, yang terakhir dari perenungan firman Tuhan hari ini untuk kita semua kekasih Allah, kita mau belajar sama-sama dari Mazmur 127 ayat 2. Mazmur pasal 127 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab
memberitahukan kepada kita bahwa kasih Allah dan kesetiaan Allah ditunjukkan dengan bagaimana Allah memikirkan dan menyediakan lebih dulu apa yang kita perlukan. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bukan untuk meniadakan kerja dan usaha kita, berarti nggak usah lakukan sesuatu gitu ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan lebih dulu apa yang kita perlukan, sehingga usaha dan pekerjaan kita adalah jalan bagi apa yang telah disediakan Allah sampai menjadi bagian kita. Jadi sederhananya gini, Allah sudah menyediakan, Tuhan tahu nih kebutuhan kita esok hari. Ya, ini berarti hari Minggu Tuhan tahu kebutuhan kita Senin besok di tanggal 22. Ketika tanggal 21 malam ini tidak tidur dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan, Tuhan bekerja menyediakan apa yang kita perlukan untuk esok hari. Bangun besok kita berusaha, kita bekerja, itu adalah jalan untuk apa? Menerima apa yang Tuhan sudah sediakan menjadi kebutuhan kita sepanjang hari itu. Perhatikan baik-baik, kasih Allah. Jadi bukan berarti nggak perlu kerja, berarti nggak perlu mengupayakan apa-apa, bukan. Jangan semena-mena mengartikan itu, tidak. Ya kan, tidak. Jangan semena-mena mengartikan itu. Karena artinya adalah Tuhan memikirkan, Tuhan menyediakan, Tuhan menyiapkan yang terbaik dulu. Kemudian esoknya kita mengusahakan dengan usaha pekerjaan kita semaksimal mungkin supaya apa? Yang Tuhan sudah siapkan itu diberikan menjadi bagian kita melalui usaha pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan mengerjakan bagiannya, kita pun mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan, sehingga segala sesuatu mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita, dan kita memiliki kesempatan untuk memuliakan Allah yang sudah menyediakan segala sesuatunya terlebih dahulu kepada kita. Kekasih Allah, hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memiliki ketergantungan selain kepada Allah saja. Ya, ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memiliki ketergantungan selain kepada Allah saja. Allah saja cukup untuk kita.
dari iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Yang semestinya kita layak mati, tetapi kita dilayakkan untuk menerima hidup. Dan dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan akhirnya nanti di mana Yesus berada, di situ kita berada. Itulah kasih dan kesetiaan Tuhan yang sesungguhnya sangat besar dalam hidup kita. Kalau Dia tidak berubah, maka jangan berubah iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, supaya siapa percaya dan kekasih Allah sungguh-sungguh dimeteraikan firman ini, kita boleh hidup di dalam Tuhan dan kita boleh hidup di dalam firman-Nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan beritakan kepada kami hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah penerima kasih dan kesetiaan Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan yang sangat besar bagi kami adalah keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Dan Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan keimanan kami, pengiringan kami akan Engkau untuk kebutuhan kami, sehingga firman katakan kepada kami, di dalam Tuhan, kalau kami ada di dalam Engkau dan kami tinggal dalam firman Tuhan, maka apa saja yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan beri. Bahwa Tuhan dalam kekayaan dan kemuliaan-Nya memenuhi kebutuhan kami. Bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan menyediakan lebih dulu segala sesuatu yang kami perlukan, sehingga kebutuhan kami setiap hari cukup. Pergumulan kami cakap kami hadapi, kesukaran kami ada jalan keluar, dan berkat kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan dapat tiada anak-anak Tuhan dalam kesukaran apapun itu, biarlah kami terus mencari Tuhan. Satu-satunya yang kami cari adalah Engkau Allah, Tuhan kami, juru selamat kami, yang pasti memiliki jalan keluar bagi kami, yang pasti memiliki takaran berkat buat kami yang terbaik, yang pasti memiliki waktu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan hati kami, pulihkan sukacita kami Tuhan. Kalau ada di antara kami kehilangan sukacita karena pergumulan, biarlah Tuhan yang memberkati dan memulihkan kami. Kalau ada di antara kami yang menarik diri dari pengharapan kami kepada Tuhan karena kesukaran hidup yang kami alami, Tuhan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah berhenti melakukan dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini Bapak, kami berdoa. Kami juga mau menyerahkan persembahan yang kami telah persiapkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati kami, memberikan kepada kami takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, yang tumpah keluar. Terima kasih karena Tuhan memberi kami berkat sehingga kami boleh membawa persembahan kami Tuhan. Tuhan, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Engkau menilai hati kami masing-masing Tuhan, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan ini Tuhan berkati untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GGP Hosana ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kekasih Allah, mari sama-sama kita mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita supaya Tuhan terus memberkati saya dan kekasih Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang menjadi kesukaran kita kiranya menjadi perhatian Tuhan, dan Tuhan memberikan
selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa